Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak Ustaz yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita telah dapat melanjutkan pembelajaran kita untuk video kali ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustaz sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustaz akan menyampaikan nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya orang Islam yang baik itu adalah yang orang Islam lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nah, dari hadis ini anak-anak Ustaz, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita menyinggung dan merendahkan orang lain. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut kita merendahkan atau menghina orang lain. Maka ketika kita ingin berucap atau berbicara, maka pilihlah kata-kata yang baik untuk disampaikan. Begitu juga dengan perbuatan kita atau tangan kita, yang artinya di sini juga termasuk ya, tangan kita adalah tulisan yang kita buat. Nah, kata para ulama ya, tulisan dengan lisan itu hukumnya sama. Maka ketika anak-anak Ustadz membuat ya tulisan misalnya di media sosial ataupun antum berkomentar di media sosial, maka antum harus memikirkan baik-baik apa yang akan antum tulis tersebut. Jangan sampai yang antum tulis itu akan merendahkan atau menghina orang lain, maka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, mungkin itu sedikit nasihat dari Ustadz kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan antum masing-masing. Baik anak-anak Ustaz sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita PAI dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kafirun. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ataupun mempelajari arti dan makna dari surat Al-Kafirun. Nah, pada pertemuan yang lalu, video yang lalu, Ustaz telah menyampaikan kepada antum semua tentang asbabul nuzul ataupun sebab-sebab diturunkan surat Al-Kafirun ini. Nah, jadi pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan arti dan makna surat Al-Kafirun, yang mana surat ini adalah merupakan surat berlepas dirinya kita dari perbuatan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Nah, dari ayat ini, ayat pertama surah Al-Kafirun ini adalah ayat yang mencakup seluruh orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk berlepas diri dari agama mereka, yaitu orang-orang kafir, secara keseluruhan. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan, La a'budu ma ta'budun. Yang artinya, ana tidak akan menyembah apa yang antum sembah. Nah, dari ayat ini Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dengan tegas bahwa Nabi tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, yaitu berhala ataupun patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Nah, jadi ini makna dari ayat pertama dan ayat yang kedua surah Al-Kafirun. Kemudian anak-anak Ustadz, arti dan makna dari ayat yang ketiga surah Al-Kafirun, yang mana Allah mengatakan, Wala antum abiduna ma a'bud. Yang artinya, dan antum bukanlah penyembah Tuhan yang ana sembah. Jadi orang-orang kafir ini bukanlah penyembah Tuhan ataupun Rabb yang disembah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang keempat, Allah mengatakan, Wala ana abidum ma abadtum. Yang artinya, dan ana tidak pernah menjadi penyembah apa yang antum sembah. Nah, dari ayat ini, ayat yang keempat surah Al-Kafirun ini, artinya, ana tidak menyembah Tuhan yang kalian ibadahi, itu kata Nabi kepada orang-orang kafir. Dan ana tidak akan mengikuti cara beribadah kalian, akan tetapi ana beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang kalian sangka beribadah kepada Allah seenak kalian dan sesuai dengan selera kalian. Ini yang dikatakan oleh Nabi kepada orang-orang kafir. Nah, jadi anak-anak Ustaz sekalian, ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan selera kita masing-masing. Selanjutnya, anak-anak Ustaz sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang kelima surah Al-Kafirun, Wala antum abiduna ma a'bud. Yang artinya, dan antum tidak akan pernah menjadi penyembah Rabb yang ana sembah. Nah, dari ayat ini artinya, kalian tidak akan mengikuti perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian membuat ibadah-ibadah sendiri yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahkan kalian membuat-buat ibadah sendiri yang kalian buat oleh kalian sendiri. Nah, ini makna ataupun arti dari ayat kelima surah Al-Kafirun ini. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan mengikuti perintah Allah dan syariatnya, dan mereka tidak akan beribadah kepada Allah karena mereka orang-orang kafir ini membuat ibadah mereka dengan sendirinya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir ini membuat ibadah mereka sendiri oleh kalian sendiri atau orang-orang kafir ini. Kemudian ayat yang terakhir, anak Ustaz, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, yang artinya untuk antum agama antum dan untuk ana agama ana. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Kafirun ini, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir tersebut mengajak Nabi kita SAW untuk menyembah Tuhan mereka, yaitu berhala. Maka turunlah surah Al-Kafirun ini yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada orang-orang kafir melalui Nabi kita Muhammad SAW. Itulah arti dan makna dari firman Allah surah Al-Kafirun ini yang terdiri dari 6 ayat. Baik anak-anak Ustaz, pada video pembelajaran kita yang kedua ini, Ustaz akan memberikan tugas ataupun soal latihan kepada antum semua dari materi kita firman Allah surat Al-Kafirun. Adapun soal yang pertama, tuliskanlah sebab ataupun asbabul nuzul diturunkan surat Al-Kafirun. Soal yang kedua, tuliskanlah arti ataupun makna dari ayat yang keempat dan ayat yang keenam dari surat Al-Kafirun. Baik anak-anak Ustaz sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita untuk video yang kedua ini, yang membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan dan Ustaz jelaskan tadi, antum semua bisa memahami tentang materi kita ini. Dan insya Allah untuk pekan berikutnya kita akan melaksanakan PH ataupun penilaian harian tentang materi kita ini, surah Al-Kafirun. Maka kepada anak-anak Ustaz semuanya, Ustaz harapkan antum kembali untuk mempelajari materi kita ini, untuk membaca dan memahaminya, supaya antum semua bisa menjawab soal-soal yang akan Ustaz berikan di PH di pekan berikutnya tentunya. Demikianlah materi pembelajaran kita di bab 1 PAI di semester ganjil ini. Mudah-mudahan antum semua bisa mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan PH di pekan depan. Kita akhiri materi pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.